Nah, kecerobohan si Dewi Uma itu di di atas Lembu Andini itu sampai bercinta gitu loh, bercinta atau sanggomo gitu cara. Begini Mas. Jadi apa sesungguhnya hidup sih? Hidup ini sungguhnya sudah pilko. Jadi kaum rasional itu mestinya harus berpikir ketika tidur pikiranmu itu kemana? Serat Nurwengkala ini sesungguhnya hanya bisa dibaca oleh kaum minasis. Sekali lagi saya katakan, Nun sewu Mbah, kalau di Jawa ini kan ada ruwatan. Lah niku asal usulnya saking pundi Mbah kok kenapa bisa ada ruwatan? Janjane niku temenan apa mboten? antara tabe uluh salam mulia ruwatan nggih niku nggih ruwatan niku jane tembunge niku ruwetan karena menungsa beberuwet dadi diruwat ngruwat ruwete jagat itu ada jagat pribadi dan jagat gelar lan jagat gulung gitu. Jagat gulung niku awake dhewek, jagat gelar niku alam raya ini. Nah, cerita ruwatan niku kudu mbukak asal muasal. Asale onten ruwatan niku jane wau-waune anu kepripun. Dalam sebuah kitab tertentu atau serat tertentu, walaupun sekarang itu dicari pun juga susah, atau kalaupun dicari juga sudah merupakan gubahan dari pujangga mungkin, atau dari terakhir yang sebagai pemodifikasi itu kan kalau nggak keliru itu Pangeran Haryo Cokroningrat Patih Ngayogyakarta Adiningrat lah, atau Patih Danureja itu berawal dari Serat Nurwengkala. Serat Nurwengkala itu adalah terjadinya ruwatan bumi, ruwatan jagat gelar lan jagat gulung yang pertama itu bersumber dari Serat Nurwengkala. Mungkin kalau dalam kepercayaan agama Hindu itu ada hari raya Tumpak Wayang atau bagaimana, yang setahun dilaksanakan 2 kali kalau nggak salah. Artinya Serat Nurwengkala itu berawal dari kecerobohan titah. Titah ini kan bisa manusia, bisa binatang, bisa dewa, tapi cenderung kalau kata titah ini adalah grade-nya itu dari manusia sampai ke dewa sampai ke malaikat. Mungkin kalau sana itu adalah tembung titah, ini adalah tembung makhluk yang punya kemuliaan tersendiri gitu. Jadi Serat Nurwengkala ini timbul karena pada saat itu Betara Guru dan Dewi Uma, ketika itu Dewi Uma itu masih bidadari yang cantik jelita. Konon cerita satu saat pingin keluar dari kayangan, sehingga berjalan naik Lembu Andini itu kan. Makanya kalau dalam agama Hindu, sapi itu adalah pamali atau pantang untuk dimakan. Naik Lembu Andini, nah kecerobohan si Dewi Uma itu di atas Lembu Andini itu sampai bercinta gitu loh, bercinta atau sanggomo gitu caranya. Akhirnya Dewa Betara Guru itu, Sang Hyang Guru itu marah. Pada waktu sanggomo memang terasa tidak itu, tapi setelah itu marah karena saya telah melanggar kadewatan, maka dikutuklah Dewi Uma ini. Berarti kamu telah mengawali perbuatan saya yang tidak senonoh ini,
kamu laksana raksasa gitu, raksasa. Jadilah itu Betari Durga yang turun di Pasetan Gunungmayit. Lah itu timbullah ketika itu benih yang ibaratnya kama lah, atau apa ya, kama itu apa, sperma gitu ya, sperma yang dikandung oleh Dewi Uma ini, lahirlah Betara Kala, sehingga timbul Serat Nurwengkala. Nah ini kalau ceritakan Bang Panjang, jadi ketika ini si bayi itu keluar berwujud raksasa, maka satu saat dewasanya bertanya, siapa bapak saya gitu loh. Nah, siapa bapak saya? Nah, karena pertama lahir kan diberi nama Kala. Betari Uma sebenarnya mau menutupi, mau mengemuli lah cara kasar. Jangan tahu siapa bapakmu, karena kamu pasti akan dicampik, karena anak dewa kok berwujud raksasa gitu. Akhirnya didesak, bapakmu itu sungguhnya dewa. Akhirnya Waleh gitu, Waleh itu mengakui bapakmu itu sungguhnya dewa. Maka tanyalah ke Betara Kala ini, naik ke kahyangan, dan di sana diakui menjadi anaknya. Tapi tabiat Betara Kala ini harus dirubah, karena Betara Kala mintanya itu setiap hari makan darah, dari darah binatang sampai darah manusia. Nah, kebiasaan ini sehingga ditampik oleh Betara Kala oleh Betara Gule bapaknya dengan cara yang baik. Artinya apa ya, pengelabuan. Pengelabuan itu kamu boleh makan darah manusia, tapi tidak boleh setiap hari. Hanya diperbolehkan anak yang lahir pada tungkepwayang. Tungkepwayang itu adalah orang yang lahir tatkala nanggap wayang, yang nanggap itu lahir apa, punya bayi gitu loh. Bisa dipahami nggak ini? Gimana orangnya, Pak? Orang? Jadi orang punya hajat nanggap wayang, ya, tapi dilalah di rumah itu ada lahir bayi. Makanya kalau zaman dulu orang nanggap wayang, kalau yang sudah umur 7 bulan atau umur 9 bulan itu nggak boleh nonton. Orang hamil yang sudah 7 bulan, kalau 8 bulan malah boleh nonton. Tapi kan ya itulah antara 7 sampai 9 ini. Nah, makanya kalau orang lahir prematur itu biasanya 7 bulan. Itu berawal turunannya tentunya ada yang Gedono Gedini, Sendang Kapit Pancuran, Ogalagil, Pancuran Kapit Sendang, Pendawa Lima, dan Ratu Sanga ini. Sebab catatannya itu kan kamu boleh makan, ada yang lahir di tungkepwayang. Lalu, oh tidak cukup saya kalau makan itu, Betara Kala ini. Betara Kala nggak cukup saya. Oke, nggak cukup. Anakku, kamu boleh makan. Tapi ini loh catatannya. Anak yang ontang-anting. Berarti itu anak yang berkeluarga hanya anak satu tapi laki-laki. Nah, terus orang yang ogalagil. Ogalagil itu orang berkeluarga punya anak satu tapi wadon, perempuan, anak tunggal wanita. Terus Sendang Kapit Pancuran. Sendang Kapit Pancuran yang dimaksud adalah perempuannya di tengah, laki-laki, perempuan, laki-laki. Ini Sendang Kapit Pancuran, karena kalau laki-laki kan maaf kata, kalau buang air kecil berdiri, tapi kalau perempuan kan dodok, berarti Sendang Kapit Pancuran. Terus Pancuran Kapit Sendang. Pancuran Kapit Sendang itu yang orang berkeluarga punya anak satu. Yang pertama ini perempuan, yang kedua ini laki-laki, yang ketiga perempuan lagi. Pancuran Kapit Sendang, Sendang Kapit Pancuran. Bisa dimengerti itu ya. Terus Pendawa Lima. Pendawa Lima adalah orang yang berkeluarga punya anak 5 tapi laki-laki semua. Itu kan sulit juga kan, nah, tapi tetap ada kan yang sulit. Terus yang satu lagi adalah, kalau nggak keliru ini, Ratu Sanga. Orang yang berkeluarga punya anak perempuan 9, itu perempuan semua, itu Ratu Sanga. Nah ini
mendapat Bedara Kala ini, konon ceritanya ke Bedara Guru, ke bapaknya boleh makan, tapi orang-orang yang seperti ini, dan satu ibaratnya kalau nanggap wayang ditambah satu anak tungkep wayang itu tadi, tungkep wayang artinya kalau ada wayang kok yang nanggap atau keluarganya melahirkan pada saat nanggap wayang itu menjadi makanannya Bedara Kala. Lah untuk pengelabuhan itu setelah Prabu Jayabaya menjadi Raja Kediri ya Pak ya, itu Ki Semar mengelabuinya. Setiap tanggapan wayang pasti di bawah gongnya itu diberi sesaji gitu loh, diberi sesaji itu untuk makani Bedara Kala. Lah ini percaya atau tidak, ada apa tidaknya tergantung keyakinan masing-masing loh. Ini saya cerita secara anunya saja ya. Oke. Terus menurut saya Mbah, ini kaum rasional kan pasti bertanya-tanya, masa iya hal, maaf kata istilahnya gaib kok bisa makan orang? Apa gimana maksudnya itu? Begini Mas, jadi apa sesungguhnya hidup sih? Hidup ini sungguhnya sudah bil gaib. Jadi kaum rasional itu mestinya harus berpikir, ketika tidur pikiranmu itu kemana loh? Kok ya masih hidup gitu. Ini yang perlu dia kok bisa terjadi mimpi gitu loh, yang perlu ditandaskan kepada kaum rasional. Ini memang sesuatu cerita alur yang kesemuanya ini, maaf kata kalau itu kitab suci itu banyak yang irasional. Jadi kalau manusia yang rasional saja menuntutnya, saya juga tidak menyalahkan, ya monggo saja tukangnya. Hanya saja memang kelihatannya kurang pas, kurang tepat bila disinkronkan dengan cerita-cerita yang seperti ini gitu loh. Dan ini tidak ada keharusan, tapi kita kan harus niteni ya, mengamati yang namanya ketika hal seperti ini telah ditiadakan, akibatnya seperti apa begitu loh. Dulu ya, yang namanya kecilan saya wong arep nikahan itu ya, harus semestinya mesti pakai petang-petung, hari kelahiranmu apa, ada perhitungannya. Sekarang sudah digubah, semua hari itu baik, yang penting niatnya gitu katanya. Tapi pada kenyataannya sekarang, maaf kata, anak cucu Indonesia kebanyakan, kita nggak bicara sana, anak cucu Jawa ya, Nusantara ini, untuk sopan saja itu sudah kangelan. Ini loh, ini faktanya begitu, iya kan? Nah, ini harus diakui. Tapi apa itu enggak kaitannya karena peradaban, misal bergesernya peradaban yang mulia menjadi peradaban barat, peradaban modern istilahnya? Boleh saja Mas, makanya. Namun kalau ini tetap dipegang teguh, kukuh, niscaya gitu loh, artinya didisposisikan pada cerita atau legenda atau sejarah yang sejatinya, apapun alasannya. Kalau orang dulu itu nggak bisa pertanyaannya begini, lebih pintar mana sih orang dulu dengan orang sekarang gitu kan gitu. Kalau pintar mungkin bisa pintar orang sekarang, tapi kalau tahu, saya yakin lebih tahu orang dulu. Artinya tahu apa? Sebab dan akibat. Kembali kepada Serat Nurwengkolo. Serat Nurwengkolo ini sesungguhnya hanya bisa dibaca oleh kaum Minasis. Sekali lagi saya katakan, Serat Nurwengkolo ini adanya ruatan itu, yang membaca itu bukan profesor, bukan doktor, tuh apalagi dokter Andes ya, bukan ahli sarana keliling dunia, itu bukan. Tapi yang bisa membaca ini orang yang tahu sejatinya hidup. Dengan kata lain, sebab Serat Nurwengkolo itu hanya ada di Jitapsoro. Jitapsoro itu adanya di alam Sunyaruni, alam Kasukman. Ini Tabeta-Beluk Salam Muda sama Konijin yang lebih itu. Alamnya para sukma saja. Sukma ini ada beberapa tahapan gitu. Ini urusan jauh ke sana lah, saya tidak. Tapi yang jelas Serat Nurwengkolo ini adanya ruatan. Ini yang bisa membaca bukan dari kaum rasional memang, tapi dari kaum, maaf, tertentu, hanya beberapa orang saja yang bisa cara tembung kasar interaga sukma Mas. Sekali lagi saya katakan, hal ruatan ini yang bisa membaca itu adalah kaum tertentu, yaitu orang kaum sufiyah atau kaum suci yang betul-betul sungguh-sungguh yang
yang telah bisa, artinya bisa nurweng gaib atau bisa ajal jroning gesang saranunya, bisa masuk ke sana bertanya dan membaca kitab tersebut. Itu kitab tersebut berada di alam sunyururi atau kahyangan. Contoh, apa sebabnya? Mengapa terjadi demikian? Umpamanya seorang anak raja yang sakit-sakitan, kayak Joko Kendil itu kan riwayatnya yang kerdil. Ini pasti akan menyuruh pujangganya. Sang raja ini akan menyuruh pujangga untuk tanya, membaca surat kitab Jitab Soro di alam sunyaruri ini. Artinya Jitab Soro itu sebab akibat, ini sebenarnya jodong-jodong kodrate ngalam itu serat Jitab Soro. Nah di sana bisa membaca, oh obatnya ini. Tidak rasional kan? Ketika orang Jawa punya obat yang sangat termasuk, bisa bila pancingan cekukan ya? Pancingan itu hanya mengambil air dengan mungkur di jumbangan, diminum 5 menit. Ini kan irasional. Itu contoh seperti itu. Kalau sekarang kanker payudara ya, kami sandar. Ketika itu hanya mutunya sang suami yang bisa mengobati dan salang timba, kan irasional. Tapi ini dulu, kalau sekarang ya mesti operasi, mesti apa gitu loh. Jadi timbulnya ruatan ini memang ruweteng jagat cilik dan jagat gede. Nah, ruatan itu berawal dari serat nurweng kala itu, kelahirannya sang kala ini. Nah, kala sendiri artinya apa? Artinya itu waktu. Kan kalau dalam sana itu ada istilah ditiupkan sangkakala, lah itu loh ya. Tapi saya tidak akan merambah ke sana. Yang jelas ini adalah adanya ruatan berawal dari serat nurweng kala, dan dulu dianjurkan setiap desa mesti mengadakan ruatan agar masyarakatnya terlepas dari polemik. Nah, dampak dari tidak diruat kurang lebih yang diyakini bagi kaum yang yakin atas ruatan itu adalah banyaknya sebuah kendala dalam hidup, atau bahkan terhisapnya rezeki diri dan patinya itu tidak akan, yang bagi kaum yang yakin tidak akan mencapai kepada pati yang sempurna, atau biasanya dicekal di jalan, jatuh dari mati sinidal mayang, jatuh dari pohon umpamanya, atau naudzubillah min dzalik, tok naskara kidul kalau istilah saya, dicap patuk ular dan sebagainya begitu. Nah, menghindari yang demikian, orang dulu ketika sudah diplot punya anak kontang-anting, dari sekecil mungkin itu biasanya ingon-ingon sapi, kambing, semampunya, nanti jangan sampai terjual untuk pembiayaan ruatan si anak itu gitu loh. Jadi kurang lebihnya demikian. Jadi itu berawal dari serat nurweng kala. Serat nurweng kala adalah sempalan dari Jitab Soro, di mana Jitab Soro itu kitab yang ada di alam sunyaruri sana dan merupakan kitab hukum sebab akibat. Jodong-jodong kodrate ngalam yang telah menulis ibaratnya kalau ini tumbalnya ini, anunya ini, obatnya ini, ibaratnya begitu. Itu bukan kitab fisik ya? Non fisik. Jadi tak tertulis secara tidak ada kodifikasi. Kalau yang wantah ini kan hanya manusia, kan juga ada tahapannya loh, caranya ada nabi, ada rasul, ada apalah. Ini yang bisa membaca ini tahapan, kalau istilah sana mungkin rasul gitu loh. Jadi yang betul-betul menguasai itu tidak sembarang bisa membaca serat nurweng kala itu. Saya rasa demikian, terima kasih.